Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Setiawan Eli, Prodi Bisnis Digital dari Universitas Sekretariat BDK. Kali ini adalah tugas proyek mata kuliah PKN yang saya akan mempresentasikan hasil dari bimbing saya. Nah, yang pertama itu adalah Pancasila. Pancasila filosofinya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan validasi dasar negara Indonesia juga. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan penyelenggara negara yang tercantum pada pembukaan di Anugerah keempat. Nah, tujuan mempelajari Pancasila pertama itu membentuk karakter bangsa, yang kedua itu menanamkan nilai kebangsaan, dan ada 5 aspek dalam Pancasila. Yang pertama itu ada ideologis, politik, sosial budaya, hukum, dan ekonomi. Nah, di dalam Pancasila juga mempunyai nilai. Yang pertama itu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah maksudnya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Semboyan persatuan dalam keberagaman. Cerminan harmoni antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Fungsi Bhinneka Tunggal Ika ini yang pertama itu sebagai penyeimbang demokrasi multikultur. Yang kedua itu menjaga kohesi sosial, dan yang ketiga itu menguatkan toleransi antar kelompok. Nah, ada tantangan terhadap kebinekaan. Yang pertama itu ada radikalisme dan intoleransi. Yang kedua itu ada fanatisme sempit terhadap agama atau suku. Yang ketiga itu ada menguatkan toleransi antar kelompok, antar perbedaan. Nah, separatisme dan polarisasi sosial, sentimen sara di media sosial, dan kurangnya pendidikan multikultural. Nah, yang ketiga itu ada NKRI. Makna dari NKRI adalah satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, bentuk negara, final dan tidak dapat diubah. Tantangan NKRI adalah merusak kepercayaan publik, seperti korupsi yang dapat menghambat pemerintahan kesejahteraan. Ada ancaman disintegrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ancaman disintegrasi bangsa, penyalahgunaan identitas nasional. Contohnya itu ada mengadu domba antar suku, agama, wilayah. Yang kedua itu ada paradigma atau gerak-gerakan anti NKRI. Nah, yang keempat itu ada konstitusi. Fungsi konstitusi adalah hukum tertinggi yang ada di Indonesia, dasar pengaturan hak dan kewajiban. Hak warga negara itu ada pertama, hak negara warga Indonesia itu ada hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak menyatakan pendapat. Nah, kewajiban negara ada pertama itu ada membayar pajak, yang kedua itu ada taat hukum dan ikut serta dalam bela negara. Yang ketiga itu ada HAM dalam undang-undang pasal 28 sampai 28J, hak hidup bebas, bebas beragama, dan bebas berserikat. Nah, perlu kita ketahui ada 3 dosa pendidikan. Yang pertama itu ada kekerasan di dunia pendidikan, yang kedua itu ada intoleransi dan diskriminasi, serta pelecehan seksual. Apa saja sih tantangan dalam konstitusi? Yang pertama itu ada penegakan hukum yang terbang pilih. Yang kedua itu ada rendahnya literasi konstitusi di kalangan muda. Nah, ini adalah yang tadi saya baca adalah 4 pilar kebangsaan Indonesia. Selanjutnya ada radikalisme dan terorisme. Nah, definisi dari radikalisme dan terorisme ini
menolak ideologi negara dan melakukan kekerasan atau lebih tepatnya kebencian. Nah, kita ambil satu kasus, yaitu kasus bom Bali yang dilakukan oleh jemaah Islamiyah Syriah menewaskan 200 orang pada saat itu. Dan yang kedua itu ada kasus pada tanggal 9 bulan 11, serangan Al-Qaeda di Amerika Serikat yang memicu gelombang radikalisasi global. Nah, apa saja sih dampak yang terjadi jika kita melihat dari kasus-kasus ini? Yang pertama itu ada ketakutan publik, kerusakan ekonomi secara menyeluruh, dan kebijakan represif. Nah, setelah mempelajari ini, yang kedua itu ada korupsi dan dampaknya. Nah, korupsi ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Dampak terhadap negara, pendapatan negara berkurang, atau sebagian orang tidak mau bayar pajak, pembangunan infrastruktur terhambat karena adanya dana publik disalahgunakan. Nah, investasi menurun akibat ekonomi negara tidak sehat. Nah, kedua itu ada dampak dari masyarakat, ketimpangan sosial dan meningkatnya kemiskinan. Kasus kepercayaan publik terhadap pemerintah itu menurun, dan budaya permisif terhadap penyelenggaraan hukum. Nah, solusi kita sebagai mahasiswa, kita harus menegakkan hukum yang tegas, transparansi, menyuarakan suara transparan agar anggaran yang ada di pemerintah dapat diberi tahu atau transparan dan pelayanan publik. Nah, yang ketiga itu kita sebagai mahasiswa harus berpendidikan anti korupsi sejak dini. Nah, setelah dari itu, demokrasi dalam konteks Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dilandaskan dengan nilai Pancasila. Apa saja tantangannya? Korupsi, oligarki, toleransi dan ekstremisme, dan rendahnya literasi publik. Nah, solusinya kita sebagai warga Indonesia harus berpendidikan kewarganegaraan, penguatan lembaga demokrasi, dan partisipasi aktif sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang kedua itu ada konstitusi dan pasal-pasal kunci Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 27 ayat pertama, bunyinya persamaan kedudukan di hadapan hukum. Pasal 28A, hak hukum, hidup dan menyelamatkan kehidupan. Yang ketiga itu ada pasal 28 ayat 1, pasal 28B ayat 1, yang dimana hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Yang keempat ada pasal 29 berbunyi kebebasan beragama dan beribadah. Dan terakhir pasal 31 berbunyi hak atas pendidikan. Nah, masuk yang terakhir ada hak, kewajiban, dan hak asasi manusia atau HAM. Hak warga negara, kita harus mendapatkan hidup pendidikan, kebebasan berpendapat, serta memeluk agama dan perlindungan hukum. Kewajiban warga negara, kita harus taat hukum, bela negara kita, menghormati orang lain, dan menjaga kesatuan Indonesia. Nah, contoh klasik studi Marsina. Nah, kita bisa lihat pada kasus Marsina, aktivis buruh yang dibunuh setelah memperjuangkan keadilan hak pekerja pada saat itu. Kasus ini mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara. Yang kedua itu ada Munir. Nah, yang dimana perjuangan hak asasi manusia yang dibunuh saat memperjuangkan keadilan dan transparansi. Dengan keterlibatan aparat negara, membuat kasus ini layak dibawa ke dalam pengadilan hak asasi manusia. Nah, apa saja makna yang bisa kita pelajari? Kita harus penting mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan hukum yang adil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sampai situ saja presentasi kali saat ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf.